Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut di materi saya di kelas Bu Ganti Krisna di customer relationship management. Guys, kalau kemarin kita sudah berbicara di video sebelumnya kan banyak tuh yang sudah disampaikan ya terkait dengan konsep dengan konsep customer experience ya. Sekarang kita bagaimana sih caranya how to understand customer experience. Bagaimana sih cara kita tuh memahami yang namanya customer experience. Bagaimana sih kita cara mengetahui dan memahami terkait dengan pengalaman pelanggan yang sudah memakai produk, barang atau jasa kita. Tapi kita ingin tahu nih pengalaman mereka tuh seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia ya. Yang pertama akan saya jelaskan dulu bagaimana cara perusahaan penyedia produk, barang atau jasa mengimprove customer experience. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah perusahaan yang bersangkutan harus memposisikan diri sebagai pelanggan yang akan membeli produk, barang atau jasanya. Artinya, perusahaan dituntut untuk berpikir menggunakan pola pikir dan sudut pandang pelanggan guna memahami hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan diekspektasikan oleh pelanggan. Jadi kalau kita sebagai pelaku usaha ingin memahami customer experience, posisikanlah kalian sebagai seorang customer ya yang menggunakan jasa kalian, produk atau barang jasa kalian. Di sini how to understand customer experience, bagaimana caranya, terdapat beberapa cara dan metode perusahaan untuk memahami customer experience. Yang pertama adalah apa? Mystery shopping. Nah, pasti udah pada tahu nih mystery shopping apa. Udah tahu belum? Ya, mystery shopping itu adalah kegiatan menganalisa situasi dan pengalaman berbelanja yang sengaja dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut dengan membayar pihak ketiga atau konsultan. Jadi gini, kalau saya mempunyai sebuah restoran gitu ya, restoran, saya akan menyewa, saya punya konsultan di bidang manajemen, accounting dan lain sebagainya. Saya meminta konsultan saya untuk melakukan mystery shopping, bukan dari karyawannya tapi dari pihak konsultan untuk mengecek bagaimana customer experience pelanggan saya. Jadi datang nih ke restorannya, si konsultannya menyuruh orang si konsultannya untuk datang ke restoran tersebut ya. Konsultan ini kan adalah partner si restoran ya. Direkturnya minta nih ya, ownernya minta untuk dilakukan mystery shopping untuk ngecek bagaimana sih layanannya karyawan saya ini kalau umpamanya lagi rame-ramenya. Oke. Datanglah si mystery shopper ini ya, datang makan terus order ya. Order, setelah dia order lama banget ternyata nyampenya, lama banget ternyata kalau sudah sampai minyaknya juga banyak nih masih makanannya, jadi nggak nyaman banget. Nah, hasil dari mystery shopping ini nanti akan dilaporkan kepada si owner. Jadi ngerti, oh pengalaman pelanggan saya ternyata kebanyakan di saat rame-ramenya itu ternyata seperti ini loh. Nah, itu bagaimana salah satu cara kita untuk mengetahui customer experience pelanggan kita ya, customer experience-nya. Untuk apa sih tujuannya? Adalah untuk mengevaluasi dan memetakan apa yang ada di benak pelanggan ketika pertama kali berinteraksi dengan touch point pihak penyedia produk atau barang atau jasa. Manfaat dilaksanakan mystery shopping adalah yang pertama adalah meningkatkan layanan SDM biar diperbaiki lagi SDM-nya. Yang kedua, penggunaan teknologi terkini ya. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi terkini. Sudah banyak nih ya. Oke, baik. Yang kedua adalah experience making ya. How to understand customer experience, yaitu yang kedua adalah dengan membuat experience mapping. Apa itu experience mapping? Experience mapping adalah proses terintegrasi yang sengaja dilakukan untuk memahami, memetakan dan memperbaiki apa yang dialami pelanggan pada touch point. Model experience mapping dapat berupa diskusi kelompok, wawancara tatap muka, wawancara telepon. Ketiga model di atas dilakukan dengan menggunakan pelanggan yang sudah pernah minimal 1 kali berkunjung di tempat kita. Baik, begini, kalau kita ingin mengetahui yang namanya customer experience-nya
pelanggan kita ya, customer experience-nya adalah kita membuat yang namanya experience mapping terhadap orang yang sudah pernah melakukan pembelian atau menggunakan jasa kita. Umpamanya saya nih adalah saya adalah pelanggannya dari klinik kecantikan ini. Si klinik kecantikan pengen membuat experience mapping. Diundanglah saya datang ya kan, saya datang di sebuah forum, itu ada manajer, ada terapis dan lain sebagainya. Saya ditanyain bagaimana pengalaman pelanggannya kayak gitu selama di situ. Itu namanya experience mapping, mendatangkan si pelanggan, bisa datang langsung, bisa juga lewat telepon gitu ya. Itu namanya experience mapping, beda dengan itu namanya experience mapping dan beda dong sama mystery shopping tadi. Jelas ya untuk experience mapping. Tujuannya adalah bagaimana pengalaman pelanggan di touchpoint, apa yang dapat diperbaiki di touchpoint, biasa seperti sebelumnya. Yang ketiga adalah apa ya? Yang ketiga tadi proses mapping. Oke, kita masih di sini guys. Proses mapping merupakan pemetaan terhadap proses layanan yang diberikan dari hulu hingga hilir kepada pelanggan. Tujuan proses mapping adalah untuk memotong jalur-jalur atau langkah-langkah yang dirasa oleh manajemen menghambat atau memperlama proses layanan kepada pelanggan. Tapi kalau umpamanya proses mapping ini cenderung dilakukan oleh pihak internal sih ya, pihak perusahaan itu sendiri. Ya, tapi tetap mengacu dengan aspek-aspek pelanggan ya, minta saran dari pelanggan, bagaimana ini kalau bagaimana apa sih pendapat pelanggan terhadap layanan kita dan lain sebagainya. Nah, kalau umpamanya ada, aduh ya nih males banget kalau umpamanya bayar harus ke sini, harus ke sini, harus ke situ gitu ya. Itu proses mappingnya terlalu lama, itu terlalu lama alurnya. Jadi harus ada yang di-cut, itu pengalaman pelanggan, dan biasanya itu cuma dilakukan oleh internal saja, tidak melibatkan eksternal kayak gitu kalau proses mapping. Jadi kalian benar-benar memutus hal rantai-rantai yang tidak perlu dilakukan dalam sebuah touch point ya, itu dianalisis sendiri oleh internalnya yang sebelah mana, dan berdasarkan hasil dari acuan dari pelanggan juga, hasil pengalaman pelanggan juga ya. Yang keempat adalah conducting participant, adalah kegiatan mengikutsertakan pimpinan perusahaan, manajer, supervisor, cabang, dan set area dalam kegiatan di lini depan yang berhubungan langsung dengan pelanggan pada suatu touch point. Begini, kalian pernah tidak kalau umpamanya ke salah satu makanan cepat saji ya, mereknya entah yang M atau K itu ya, tidak sebut merek ya, jadi nggak enak nanti. Biasanya ada kan kalau umpamanya biasanya ada kan supervisornya ikut andil ketika melayani, atau ketika itu ada yang namanya ada supervisornya atau team leadernya yang juga ikut andil melayani si mbak kasirnya ini, entah itu melayani ambil pesanan atau pembayaran. Itu namanya conducting participant observation. Si supervisor ini dan team leader ini ingin tahu nih bagaimana sebenarnya pelanggannya ketika dilayani. Mereka merasa senang nggak ya? Bisa dilihat dari apa ya? Terus interaksinya. Jadi supervisor udah ngerti nih ketika dilayani oleh mbak kasirnya, sebenarnya pengalaman pelanggannya ini kok kayaknya nggak menyenangkan ya, kok kayaknya bete orangnya. Nah, kok kayaknya bete ya, kok kayaknya orangnya ini sebel dan lain sebagainya, ada apa? Nah, itu kan pengalaman pelanggan bisa terlihat langsung oleh si supervisor. Jadi itu namanya conducting participant observation. Si atasan atau lini atas ya, ini mengikuti kerja si lini depan, si mbak kasir ataupun resepsionis ya. Manfaatnya adalah memberikan gambaran secara nyata kepada para pimpinan apa yang dirasakan dan diekspektasikan oleh pelanggan, sehingga kedepannya para pimpinan tersebut mampu mengambil langkah atau keputusan yang pro dengan apa yang diekspektasikan oleh pelanggan ya. Jelas ya? Oke, baik. Terakhir di konsep bagaimana cara mengetahui atau memahami customer experience, conducting non-participant adalah menekankan pada keterlibatan pimpinan perusahaan, manajer, supervisor, pimpinan cabang, set area dalam kegiatan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan secara tidak langsung ya. Tidak langsung maksudnya apa? Adalah pimpinan perusahaan tidak langsung bertemu dengan pelanggan, namun menggunakan media berupa rekod suara dan gambar untuk mendengarkan pengalaman pelanggan ya. Ada CCTV ya, ada ternyata sudah dipasangi rekod juga sama si supervisor dan juga atasan.
pengen tahu nih pengalaman pelanggan ketika dilayani oleh mbak resepsionisnya atau dilayani oleh mbak kasirnya itu bagaimana sih, itu bisa dilihat dari CCTV. Itu kan tidak langsung, berarti kan tidak on dati atau tidak apa ya, tidak di depan langsung, tidak, kalau kayak gitu kan tidak langsung ya. Kalau yang tadi kan yang sebelumnya kan kalau conducting participant observation kan langsung ikut melayani. Kalau ini tidak, hanya dengan teknologi, bisa CCTV ataupun lewat record. Nanti bisa dilihat bagaimana pelanggan ini, bagaimana pengalaman pelanggan ketika berinteraksi dengan touch point-nya, yaitu mbak kasirnya atau customer service-nya. Gitu ya untuk di sini ya. Jelas sekali, saya rasa ada 5 tadi bagaimana cara kita mengetahui customer experience. Yang pertama adalah dengan cara mystery shopping, yang kedua adalah experience mapping, dan yang ketiga proses mapping, keempat conducting participant observation, dan yang kelima adalah conducting non participant observation. Thank you ya, semoga di sini jelas bagaimana cara kita bisa memahami customer experience, dan selamat belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.